pertama itu ada Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus ini adalah jenis jamur kapang yang sering digunakan dalam proses fermentasi makanan, terutama dalam pembuatan tempe. Struktur dari Rhizopus oligosporus memiliki tubuh yang terdiri dari miselium bersekat atau biasa kita sebut sebagai hipa, dan struktur pembentuk spora yang disebut sebagai sporangia. Jamur ini biasanya berwarna putih hingga abu-abu dengan tekstur berbulu. Mekanisme pertumbuhan dari Rhizopus oligosporus yaitu tumbuh dengan baik dalam kondisi aerobik, yang berarti memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Jamur ini umumnya tumbuh pada substrat karbohidrat kompleks seperti biji kedelai dalam pembuatan tempe. Selama fermentasi, jamur ini Rhizopus oligosporus ini menghasilkan enzim-enzim yang memecah polisakarida kompleks dalam biji kedelai menjadi gula-gula sederhana seperti glukosa. Gula-gula ini kemudian difermentasi oleh jamur untuk menghasilkan asam laktat dan senyawa lainnya yang memberikan rasa dan aroma khas pada tempe. Nilai nutrisi selain meningkatkan nilai gizi biji kedelai melalui fermentasi, Rhizopus oligosporus ini juga menghasilkan enzim-enzim yang meningkatkan ketersediaan nutrisi, seperti asam amino dan vitamin. Kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh Rhizopus oligosporus ini memerlukan sumber karbon yang kompleks seperti pati atau selulosa serta sumber nitrogen seperti amonium nitrat untuk pertumbuhannya. Mikroba ini juga memerlukan mineral dan vitamin tertentu untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan kemampuannya untuk meningkatkan nilai gizi dan rasa bahan pangan, Rhizopus oligosporus ini menjadi mikroba yang penting dalam industri fermentasi makanan, terutama dalam produksi pembuatan tempe. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan pada mikroba Rhizopus oligosporus selama 4 hari, terlihat bahwa perubahan pada tempe yang disimpan di tempat tertutup terlihat hipanya semakin banyak dan terlihat segar karena meningkatnya jumlah bakteri. Meskipun selama 4 hari didiamkan, tempe ini masih bisa dikonsumsi karena tidak mengeluarkan bau dan proses produksi dilakukan dengan higienis. Yang kedua ada Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae ini jamur yang memiliki peranan penting di industri pangan, khususnya dalam proses fermentasi. Struktur dari Aspergillus oryzae ini memiliki hipa atau bisa kita sebut sebagai benang yang panjang dan conidiofor, struktur pembentuk spora. Tubuhnya terbentuk dari banyak idiopor yang berjumpai. Mekanisme pertumbuhan Aspergillus oryzae ini adalah jamur kapang aerobik, yang berarti tumbuh dengan baik dalam kondisi yang kaya akan oksigen. Selama fermentasi, jamur ini menggunakan enzim-enzimnya untuk memecah karbohidrat kompleks seperti pati menjadi gula-gula sederhana yang dapat difermentasi lebih lanjut. Ini itu adalah mekanisme utama yang digunakan dalam produksi berbagai produk fermentasi seperti sake, kecap, dan miso. Kebutuhan nutrisi dari Aspergillus oryzae ini juga memerlukan sumber karbon yang beragam seperti pati dan sumber nitrogen dalam bentuk amonium atau nitrat. Selain itu, jamur ini juga membutuhkan mineral dan vitamin tertentu untuk pertumbuhannya. Penggunaan Aspergillus oryzae ini telah digunakan secara luas dalam berbagai industri pangan tradisional di Asia, terutama di Jepang dan Tiongkok. Misalnya, dalam pembuatan sake, Aspergillus oryzae ini juga digunakan untuk mengkonversi pati beras menjadi gula yang kemudian difermentasi oleh ragi menjadi alkohol. Selain itu, Aspergillus oryzae juga digunakan dalam produksi kecap dan tempe.